Halo semua, balik lagi sama Filmmaker Newbie. Kali ini gue akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. Jadi gue akan bukan menjelaskannya, lebih sharing ke tentang 12 prinsip animasi. Nah, jangan kemana-mana, langsung aja yuk klik subscribe dan juga like, comment, and share. Oke, yang pertama langsung aja ke solid drawing. Apa itu solid drawing? Solid drawing adalah lebih tepatnya proses menggambar sebuah animasi. Ya, zaman dulu itu semuanya, mungkin kalau sekarang gampang ya, serba digital, kalian bisa menggambar lewat digital. Tapi zaman dulu itu menggunakan proses manual, itu menggambar dari kertas gitu. Nah, solid drawing ini berperan penting karena ya animasi itu adalah gambar ya, gambar yang bergerak. Nah, jadi animasi itu dibuat dengan solid drawing itu adalah menggambar dengan konsep yang secara proporsi tubuh manusia yang benar gitu. Jadinya lebih tepatnya kayak apa ya, menggambar dengan secara bentuk aslinya gitu. Jadi kalian harus belajar dulu apa itu solid drawing agar kalian mendapat kepekaan dalam menggambar. Yang kedua ada squeeze and stretch. Nah, squeeze and stretch itu adalah gerakan yang membesar dan memuai. Jadi kayak misalnya ini bola kan bulat gitu. Lalu kalau dia memantul, dia akan seperti ini dulu. Nah, akan menyusut, memuai. Nah, lebih gampangnya gua akan kasih cuplikan dari film Kung Fu Panda yang ini. Nah, ini adalah suatu gerakan yang namanya squeeze and stretch ataupun prinsip squeeze and stretch. Jadi gerakan yang memuai agar gambar tuh lebih dinamis untuk dilihat dan enak dilihat. Lalu selanjutnya ada anticipation. Apa itu anticipation? Seperti namanya, antisipasi. Jadi gerakan yang menggunakan awalan atau ancang-ancang. Jadi sebelum orang menendang bola, pasti mencang-ancang adalah kakinya ke belakang dulu baru menendang. Nah, seperti itu pun animasi. Jadi sebelum kalian memukul, kalian pasti mundur dulu baru maju. Nah, atau di film atau di gerakan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari anticipation. Oke, selanjutnya ada staging. Seperti di film ataupun teater, ada juga di animasi yaitu staging, dan ini masuk ke prinsip staging. Nah, staging adalah suatu mood atau suasana yang dibuat agar menambah tensi adegan. Jadi kalau kalian buat misalnya si karakternya itu sedang sedih, kalian akan membuat suasana sedih, hujan, terus mendung, rumah yang ini, pokoknya bikin suasana sedih agar adegan kalian makin dramatis dan juga makin realistis. Oke, selanjutnya ada stack ahead dan overlapping action. Benar nggak ya? Oh iya benar. Nah, itu adalah suatu teknik pengerjaan atau lebih tepatnya teknik pengerjaan. Ada cara membuat animasi. Ada dua. Yang pertama adalah strike ahead. Nah, strike ahead ini adalah menggunakan satu sumber daya atau satu animator untuk mengerjakan satu animasi. Misalnya dia membuat in frame-nya, dia buat keyframe-nya, dia buat between-nya, dia buat semuanya. Nah, kelebihannya adalah gambar yang konsisten dan juga gambar yang bagus. Karena konsisten, karena dia yang bikin. Jadi konsisten gambarnya, garisnya, lainnya segala macam. Tapi pengerjaan waktunya lebih lambat. Nah, sedangkan overlapping menggunakan sumber daya yang banyak, menggunakan banyak animator ataupun asisten animator untuk mengerjakan suatu gambar. Jadi kelebihannya adalah waktunya yang bisa lebih cepat dikerjakan dibandingkan satu orang. Iyalah, satu orang dan 5 orang sudah beda pembuatannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada follow through and follow through and overlapping action. Nah, follow through adalah gerakan yang mengikuti gerakan utama. Misalkan seorang yang berjalan dan rambutnya tergerai, saat dia berjalan rambutnya akan gerak dong otomatis. Nah, itu adalah follow through. Jadi follow through itu bisa dibilang gerakan kedua dari gerakan utama agar
lebih realistis. Nah, sedangkan overlapping adalah gerakan saling silang seperti berjalan. Nah, saat berjalan tangan saling silang kan, misalnya kaki kanan maju berarti kanan kiri maju juga. Nah, sedangkan sebaliknya. Nah, jadi kalau overlapping saling silang dan follow through mengikuti gerakan utama gitu. Selanjutnya ada slow in slow out. Nah, apa yang slow in slow out adalah gerakan yang berawalan cepat dan berakhiran lambat. Dan slow in adalah gerakan yang berawalan cepat lalu berakhiran lambat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah slow in dan slow out. Jadi saat dia berlari dia cepat, lalu saat dia menemukan dia lambat. Nah, saat dia slow in dan slow out. Itulah slow in dan slow out. Lalu selanjutnya ada arc. Apa itu arc? Nah, seorang animator percaya bahwa arc itu adalah setiap gerakan kita adalah mempunyai suatu gerakan jalur atau pola. Entah polanya parabola, entah polanya kotak, bulat, dan lain sebagainya. Nah, seperti pola. Jadi mengikuti pola. Jadi gerakan yang mengikuti pola atau jalur. Jadi ada jalurnya. Seperti orang melempar bola. Nah, saat dia melempar bola, dia akan mengikuti gerakan seperti parabola kan, akan melengkung. Nah, itu adalah gerakan arc. Nah, seperti cuplikan seperti ini. Nah, ini adalah gerakan dari arc. Gampang kan? Oke, selanjutnya gue mau bikin selanjutnya adalah second direction. Second direction adalah gerakan yang untuk mengaburkan gerakan tambahan yang gunanya untuk mengaburkan gerakan utama. Misalnya gerakan seorang yang saat berjalan lalu dia bersiul-siul. Nah, siul-siulnya itu adalah secondary action. Jadi gerakan yang mengaburkan kita pada gerakan utama. Gerakan utamanya kan harus berjalan kan, tapi dia bersiul-siul. Nah, itu adalah gerakan secondary action. Atau juga seperti ini. Nah, ini juga adalah bisa dibilang secondary action. Ngerti kan? Selanjutnya adalah timing and spacing. Seorang animator dari Disney, Green Network, pernah berbicara atau berkata bahwa animasi adalah timing and spacing. Nah, jadi timing itu adalah kapan gerakan itu dilakukan, dan spacing adalah kepadatan dari suatu animasi. Nah, contohnya adalah misalnya saat bola itu dilempar dan mengenai kaca, sebelum bolanya mengenai kaca itu belum pecah, tapi sesaat sudah tok, dia langsung pecah. Nah, itu adalah timing, dan spacing adalah kepadatan dari animasi tersebut. Contohnya adalah ini. Nah, ini adalah dari film Incredible ya, dan ini adalah suatu timing and spacing gitu, ngerti kan? Selanjutnya ada exaggeration atau gerakan dramatis atau gerakan lebay. Kalau kata orang-orang Indonesia itu lebay. Jadi gunanya untuk mendramatisir suatu adegan. Misalnya Tom saat melihat cewek matanya akan keluar, lalu jantungnya berbentuk hati. Nah, itu adalah exaggeration. Nah, itu untuk mendramatis suatu adegan. Jadi agar lebih kekanak-kanakan atau lebih lucu gitu. Oke, selanjutnya ada appeal. Apa itu appeal? Appeal itu adalah suatu look film atau look dari gambar. Contoh gambar animasi dari Jepang dan animasi dari Eropa tentu berbeda dong. Nah, itulah gunanya appeal. Jadi untuk membedakan dari kedua gambar tersebut. Nah, atau juga dia bilang adalah karisma atau penokohan. Dua-duanya benar, enggak salah. Jadi appeal itu adalah penokohan ataupun perbedaan karakter gambar. Oke, gitu dulu yang bisa gue kasih dan gue beri. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen, dan share, karena membantu juga agar gue makin semangat untuk bikin konten. Nah, itu semua adalah kalian bisa lihat di Google. Jadi itu versi gue, adalah versi dari animator dari Walt Disney Studios. Nah, kalau kalian gue rasa gue salah ngomong ataupun ada salah-salah, kalian bisa komen di bawah biar gue tahu salah gue di mana. Jadi kita saling belajar gitu. Oke.
Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe gue. Cepat, jangan lupa subscribe. Kalau